dunia medsos sekarang ini sama kepukul COVID ini menimbulkan orang kaya baru dan menimbulkan orang miskin baru. Dulu rajin pangkal kaya, sekarang ngulik pangkal kaya. Nah, halal itu ada di proses. Ketika kita cara membuatnya dengan cara batil itu jadi barang haram dan tidak berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibah pandemi masih terus berlangsung dan bukannya menurun malah terus bertambah. Hari ini kita menyaksikan peningkatan jumlah yang terpapar pandemi. Ini adalah sebuah musibah bagi kita semua, bagi negeri ini dan seluruh alam semesta. Tapi kita harus yakin bahwa musibah ini tidak terlepas dari memang atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidak ada satu musibah yang ada di muka bumi ini kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang mukmin menghadapi musibah ini, kita harus tetap optimis dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan selalu memberi jalan bagi kita semua atas dasar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu bermuram durja, atau kita juga tidak perlu harus mencaci, menyalahkan siapapun, tapi kita yakin bahwa Allah akan selalu memberi jalan kepada kita semua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dan kemudian akan memberikan rezeki dari pintu yang dia tidak duga-duga. Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini, saudara kita Azam yang berhasil keluar dan mendapatkan manfaat dari situasi pandemi ini dengan berjualan sepatu lokal, ya, dengan merek Getski. Ya, sudah kerjakan saja. Kira-kira begitulah makna arti dari Getski itu. Ketika awal-awal pandemi, bisnisnya mulai turun, tetapi dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ternyata pandemi itu memberikan berkah tersendiri. Betul bahwa setiap musibah itu pasti ada hikmah. Seorang Azam dengan usia yang bukan lagi milenial menghadapi musibah ini, dia harus belajar online shopping yang pada umumnya ini dikerjakan oleh orang-orang milenial. Dan dengan mengerjakan ini, justru bisnisnya bukan hanya bertahan, bahkan meningkat jauh lebih besar lagi. Dan akhirnya dia yakin, dengan keyakinan dia yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, justru pekerjaannya lebih ringan. Bahkan dia bisa mengatakan, saya hanya bekerja hanya 1/4 hari saja, sudah jauh lebih dari cukup dan mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Dibandingkan dengan kondisi normal, dia bisa mendapatkan jauh lebih banyak. Ini adalah sebuah contoh bahwa di dalam setiap musibah pasti ada hikmah. Seorang Azam sudah melihat bahwa musibah pandemi ini membawa hikmah yang luar biasa bagi dirinya, bagi usahanya, bagi karyawannya, bagi orang seputarnya. Dan ini adalah juga bukti bahwa kita pun selama kita yakin bahwa musibah ini juga akan ada hikmah, mari kita cari hikmah-hikmah itu. Kita tidak menjalani pandemi ini dengan justru saling menyalahkan, saling mencaci, mencemooh, dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari cerita yang akan ditampilkan dari apa yang dialami oleh Azam dengan sepatu Getski-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen? Mas Ana. Orang alam? Orang kepenak. Halal itu nikmat, halal itu sehat, halal itu indah, halal itu berkah. Mas Eko ngapain? Kasian dong hewannya. Lah kasihan aku, Pak. Ngapain? Kalem baik. Kie nyongka melayu. Kie percaya. Inyong lagi ngacak sepatu anyar kie.
sepatu apik kuwi kudu diuji coba. Ebeng kualitasnya weruh ki barang apik apa barang abal-abal kayak kue. Ya ampun Mas Eko, sepatu itu yang penting tuh enak atau enggaknya. Ki sepatu dudu roti. Ih Mas Eko, Nisa pernah pakai sepatu merek bagus, tapi tetap aja nggak enak. Nah, pas kue no kon pan weruh eben carane mendapatkan kualitas sepatu itu yang nyaman dipakai dan tidak mencederai kaki. Mana kayak gimana sih? Saiki Nok Nisa melu nyong ya. Kita berkunjung ke sebuah tempat di mana di situ ada pakarnya. Dia adalah seorang ahli dan seorang bisnismen. Ya, namanya Mas Ajam. Nanti Nok Nisa bisa tanya-tanya tentang sepatu yang bagus itu seperti apa. Oke? Ya udah deh, sekarang Nisa ngikut Mas Eko. Nah, gitu dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Weh, insol. Warna-warni ya Mas Eko, keren banget. Apik namanya insol. Nisa nggak pernah nih ngeliat yang kayak gini nih. Ini yang punya siapa sih Mas Eko? Kalem, kalem. Sedret maning teka, ya. Assalamualaikum Mas Adam. Waalaikumsalam. Iya. Tekanan, sing Oke. penting sabar. Wes gutul ke. Assalamualaikum. Salaman. Salaman. Aman. Aja cium tangan. Temen. Jadi dari tadi di dalam lagi telepon sayanya. Cuman kata anak-anak berisik amat, ada tamu siapa? Ternyata teman sendiri. Gimana? Ada tujuan apa ini? Genok Nisa, kancane nyong, kuwi salah satu atlet apa arane Nok? Tangki. Bulu tangkis nasional Indonesia. Jadi gini Mas, Nisa tuh kalau kelamaan latihan tumitnya tuh suka sakit. Iya, padahal ganti sepatu juga masih sakit juga. Iya, itu tuh kira-kira kenapa ya? Nisa ketika main badminton itu harus tahu dulu karakter sepatunya. Karakter sepatu saya itu yang seperti apa sih, yang bagus depannya, apa yang kecil belakangnya itu. Nah, itu yang harus diketahui dulu. Mas, menurut kabar desas-desus yang saya terima dari beberapa karyawan, Udah kayak intelijen. katanya dulu pernah ada yang ikut sama Mas dan belajar, tapi setelah sampai sini itu nggak diajarin. Cuman kalau wayahnya sholat malah suruh sholat. Iya. Itu gimana itu ceritanya kok bisa gitu loh? Anak-anak itu banyak kan sekarang itu, generasi muda sekarang itu jadi contoh-contoh yang nggak baik. Dia terkenal tapi yang dia terkenal kan hal-hal yang buruk. Contohnya pakai bahasanya ANJING, itu malah jadi terkenal. BGST, ya kan? Rasanya ANJNG banget, viral kan. Kalau pahala itu ada pahala jariah, tapi dosa juga ada dosa jariah loh, jangan salah loh. Jadi saya hanya coba menyadarkan, karena ketika muda sukses itu biasanya lupa diri, star syndrome. Kalau masih belum sukses, down syndrome, ya kan. seneng padahal salah. Jadi ketika star syndrome ini akhlaknya nggak bagus, akhirnya tidak hanya dia yang rusak, tapi generasi lainnya ikut rusak karena dia trendsetter. Itu yang bahaya kan. Sekarang banyak sekali. Ada yang mengambil jalur nur, ada yang mengambil jalur sesat, kan banyak. Ini sama-sama Panji nih, Panji kesesatan sama Panji cahaya yang baik. Nah ini saya mencoba untuk di posisi ini aja lah. Karena saya kejar dunia pun juga nanti akan saya tinggalkan. Teman-teman yang anak-anak muda sekarang kan, yang sukses itu yang muda sekarang, jangan salah. Dunia medsos sekarang ini sama kepukul COVID ini menimbulkan orang kaya baru dan menimbulkan orang miskin baru. Pembisnis lama yang gaya-gaya bisnis lawas banyak yang tumbang.
pembisnis baru yang rebahan aja bisa menghasilkan uang miliaran. Dulu rajin pangkal kaya, sekarang ngulik pangkal kaya. Ngulik tetap ya. Iya. Ngulik jempol maksudnya. Dulu rajin itu berangkat ke sawah pagi, duitnya segitu-segitu. Sekarang di rumah mainan HP, tahu-tahu paketannya banyak, packingannya banyak. Nah itu yang tadi gara-gara COVID emang ada unsur bagusnya di situ. Makanya ini yang takutnya saya nggak siap untuk terkenal. Yang anak tadi yang saya ceritakan tadi di sini 1 bulan itu nggak saya urusin. Sepatumu aku yang urus, kamu urus dirimu sendiri dulu gitu kan. Kamu ketika adzan udah cepet-cepetan absen. Kalau kerja itu performan utama apa? Absensi kan. Orang hidup performan utamanya juga ketaatan kita sama Yang Maha Kuasa. Taat itu apa bentuknya? 1, absen. Orang kerja kalau mau gajian yang dicek pertama apa? Gaji. Slip apa, bukan slip, absensi kan. Oh absennya bagus, walaupun orang ini nggak bisa kerja tapi rajin berangkat jam 7 terus, bosnya juga kasihan. Oh ya udahlah, tapi dia berangkatnya telat-telat apa jam 8 jam 9 baru berangkat, mau ngasih gaji males, dibanting duitnya gitu kan. Sama kita hidup juga sama, ketika sama Yang Maha Kuasanya dipanggil adzan Allahu Akbar, ntar dulu lah itu kan. Sama absennya telat kan, performnya jelek gitu kan. Dipanggil aja males, gimana saya mau ngasih rezeki yang banyak gitu. Pengalaman banget nih. Malah Kok jadi tahu sih ya sih? malah justru lebih keren ini. Oke Mas, tentang penerapan konsep halal untuk memanage bisnis Ya betul. Sistem kerjanya seperti apa, apalagi ini kan di tengah pandemi. Apakah ada apa PHK. atau gimana? Nah, kalau kita kebetulan dibangunnya usaha ini kekeluargaan. Jadi hubungannya bukan bos dan karyawan tapi hubungan kekeluargaan. Jadi ketika ada masalah ya dipikir bareng, ketika untung ya dibagi bareng. Jangan hanya untung dibagi bareng, masalah dilempar masing-masing. Ketika kita ada pandemi, ya karena kita basicnya seperti itu, ya sudah kita solusinya sempat order down kan. Kita gilir dulu tapi nggak dipecat. Jadi minggu ini yang kerja yang bagian ini biar tetap gajian kita. Karena kerjaan sedikit harus dikerjakan orang banyak kan. Kalau dulu kan orang sedikit kerjaan banyak. Sekarang kebalik, orang banyak kerjaan sedikit. Akhirnya kita bagi-bagilah biar tetap berjalan. Insya Allah cepat selesai. Amin. Itu ya. Jadi kalau kita ngomongin halal tadi, kalau saya halal itu nggak hanya physically. Kalau sepatu mah nggak ada yang haram. Kecuali saya pakai kulit babi itu baru haram. Kalau physically nggak bakalan haram. Cuman kan halal itu proses. Kalau bagi saya uratnya halal itu ada di proses. Ketika kita cara membuatnya dengan cara batil itu jadi barang haram dan tidak berkah. Ya. Uratnya halal itu ada di prosesnya. Iya. Keren ya. Kambing itu bisa haram. Oh iya. Kalau nyembelihnya nggak bener kan. Bahkan nyembelihnya bener, kambingnya halal, bisa jadi haram lagi, nggak toyib, karena yang makan orang darah tinggi. Iya kan? Jadi walaupun dia halal tapi jadi haram, karena kalau dimakan dia mati kan, berarti bunuh diri. Tidak cuma halal tapi toyiban juga. Toyib, Oh, halalan dan toyiban. Satu paket loh. Ya. Mantap tuh Mas Eko. Ya. Awalnya dewe pandi aja, belum pabrik. Mubeng. Ayo, aja nih dia. Tetap melu karo Nok Nisa karo. Aku karo Mas aja. Ayo Mas Eko. Ayo, monggo Mas aja. Nah, ini mulai masuk ke daerah proses. Ini bahan bakunya warna-warni kan masih kayak di TK. Wih, Warna-warni. matas. Ini bahan baku insol tadi sebelum dipotong-potong. Nanti dari sini bahan ini kita potong jadi part kecil-kecil. Nih, jadinya nanti partnya kecil-kecil begini. Dan ini dipotong jadi 2 lapis. Jadi 2 lapis begini. Diseset jadi yang satu tipis, yang satu tebel. Buat belakang kan yang tebel, yang tipis buat depan. Nanti dilem laminating seperti ini. Iya, kayak KTP di laminating. Ini nanti hasilnya seperti tadi yang saya lihatin tadi. Kemudian
Ini proses ke paling inti, membentuk dari lembaran ke bentuk anatomi. Lembaran-lembaran yang kotak tadi. Lembaran tadi dipanasin, didinginin, nanti keluarnya terbentuk ngikutin anatomi kaki dengan cetakan khusus. Tuh, ini nanti saya lihatin, kebetulan kalau yang di sini lagi ada yang proses. Ini, nah dari panas masuk, naik, nanti keluarnya Mas Eko mana? Yuk kira ini hilang. Tuh, lihat Mas Eko membongkas. Oh, harus dipanasin dulu ya? Iya, karena biar lemes dulu. Nah, nanti jadinya seperti ini Mas Eko. Tonok ke apik ya? Nah, belum jadi, belum kelihatan. Belum dipotong itu. Dipotong ya. Biasanya kalau ngepres gini berapa lama? Cuman 2 menit. Cuma 2 menit nanti otomatis turun. Selanjutnya yang tadi dari lembaran yang sudah udah dipres, jadi, kemudian dipotong-potong ke pasang-pasangan seperti bentuk ini. Tuh, nanti bisa dilihat jadinya. Ini yang buat sepatu yang speed tinggi ya, tidak buat loncat, ini yang buat lari, buat jalan panjang, sepatu jogging, sepatu running, pakainya ini cocok karena dia tebelnya sama depan sama belakang. Begitu ceritanya Mas. Biasanya kalau sekali produksi gitu untuk satu insoft yang sudah sama desain itu butuh berapa lama? Kita itu kapasitas di sini itu 1 hari adalah 7.000 pasang. Sebelum COVID, setelah COVID kapasitas cukup, suplainya yang nggak ada. Jadi ya tadi kerjaan dulu banyak, orang sedikit, sekarang orang banyak, kerjaan sedikit. Itulah lika-liku manusia dalam kehidupan, tidak mau dan tidak bisa kita tebak. Wih, jawaban sangat filosofis sekali dari tadi. Kita Iya. dapat ilmu banyak. Oke, Mas Bro, Mbak Bro, alhamdulillah hari ini kita sudah muter-muter dapat ilmu yang bermanfaat, Nok ya. Iya banget nih. Oke, aja nang dindi, kita ketemu maning di episode selanjutnya dan di tempat-tempat yang sangat-sangat bermanfaat. Enak saya. Dan matur suwun. Tambahan dari saya sedikit, bahwasannya halal itu tidak hanya makanan, tapi cara kita mencari makan juga harus kita usahakan halalnya juga. Wah, Sip, terima ingat tuh kasih. ya Mas Bro, Mbak Bro. Harus diingat. Jadi halal bukan hanya makanan, tapi cara pengolahannya juga, prosesnya mencarinya. Wah, Nok, filosofis banget ya. Hari ini kita tidak hanya dapat sepatu, tapi apa petua-petua wasiat-wasiat ya bukan itu? Wasiat itu berarti saya meninggal. Oh, bukan wasiat berarti. Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bahasa gaul. Bahasa gaul. Caption. Quote. Apa maning gue? Quote. Bahasa. Kalau caption kan tertulis. Kalau ngomong kan quote. Apa ya? Iya udah Mas Iya, Eko. Dia yang ketinggalan. Saya gaul berarti. Iya pokoknya gue lah. Aja neng dindi tetep neng terus hyper style. Pas pengen, Pas anak. orang halal, Orang ketenar. Dah. Makananku halal.